Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantap, kembali lagi di episode Mantap hari ini, yaitu Management Talk and Podcast. Bersama saya Azahra Nurul Hidayah sebagai host pada episode hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini aku ditemenin ada Kang Noval dan juga Teknika. Boleh dong perkenalan dulu dari prodi apa dan juga angkatan berapa? Boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Persalah, saya dari angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nika Ranahat, manajemen angkatan 2024. Baik teman-teman, kalian pasti udah nggak asing nih sama mereka semua karena udah sering berseliweran lah ya di IG FEB Unisba karena prestasi mereka tuh udah sangat banyak. Khususnya untuk Teknika sendiri, ada prestasi terakhirnya itu ada diraihnya medali emas pada kejuaraan Open Karate Championship kedua. Kemudian Kang Noval itu di juara 1 divisi 2 pada kegiatan Liga Mahasiswa Universitas Widya Tama di bidang olahraga dua-duanya nih teman-teman. Nah, pada podcast hari ini di sini kita ingin sedikit bercerita lah tentang pengalaman hidup mereka di bidang olahraga ini, tentang prestasi mereka. Nah, boleh kan kita tanya-tanya? Boleh. Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan sih Kang Noval dan juga Teknika ini terjun ke bidang olahraga dan apa yang membuat kalian tuh interested gitu dalam bidang olahraga ini? Khususnya untuk Kang Noval tuh di bidang basket ya, di olahraga basket, terus Teknika itu di olahraga karate gitu. Boleh dari Teknika dulu mungkin? Kalau aku pertama karate itu dari SD, itu awalnya ekskul di sekolah. Nah, awal ekskul ikut pertama pertandingan juga mewakili SD. Akhirnya alhamdulillah juara, akhirnya keterusan gitu. Jadi menerus akhirnya jadi prestasi sendiri gitu selain akademik. Oh, jadi emang dari kecil suka gitu ya, tujuannya emang dari kecil gitu sampai sekarang keterusan. Iya. Gitu. Kalau untuk Kang Noval sendiri gimana ya? Sebenarnya buat basket tuh belum lama sih, awal SMK, buat motivasi kenapa ingin basket karena aku tuh dulu berat badan tuh nginjak di 100 kilo ya. Nah itu tuh menjadi motivasi gimana caranya biar bisa diet tapi dengan cara yang mudah, yaitu ikut basket. Nah pertama basket tuh di SMK ya, bukan di SMA. Nah dari pelatih itu ngasih progres untuk pertama tuh bukan untuk bisa jago basket, untuk bisa nurunin dulu berat badan. Nah itu tuh menjadi motivasi sampai sekarang aku minat di basket. Mungkin itu alasan pertama ingin basket tuh karena ingin diet sih sebenarnya. Oh, ingin diet, bukan tapi ingin jadi fokus sekarang basket, ingin diet sebenarnya. Tapi jadi ketagihan gitu ya lama-lama, jadi suka basket, terus Teknika juga jadi suka karate gitu ya dari kecil. Baik. Nah, pasti kalian tuh udah ngelewatin banyak fase gitu kan ya ketika berprestasi di bidang ini. Nah, kalian tuh ada nggak sih kebiasaan yang kalian lakukan kayak misalnya H-1 atau bukan H- ya, tapi kayak beberapa jam kalian ingin perlombaan itu kalian biasanya ngapain sih? Kayak misalnya H-1, oh aku nih harus tidur di bawah jam 10 malam gitu misalnya, atau enggak aku latihan seharian gitu full ketika besoknya pertandingan supaya biar lebih lega aja gitu, kalian udah terbiasa gitu. Ada nggak sih kebiasaan kalian yang kalian lakukan? Boleh? Kalau nikah yang pastinya pas malam, kalau besoknya tanding malamnya tidurnya harus lebih awal biar besoknya fit itu kan nggak ngantuk. Terus biasanya kalau misalkan mau tanding pemanasan nih, misalkan kayak 1 jam lagi main. Nah pas pemanasan tuh biasanya nikah kebiasaannya ngehubungin dulu orang tua sih. Misalkan kalau di luar kota kan orang tua nggak ikut biasanya. Nah ngehubungin orang tua, biasanya dikasih nasihat gini. Kebetulan ayah juga kan pelatih karate. Nah biasanya suka dikasih kayak nanti gini-gini ya gitu-gitu. Nah selain menghubungin orang tua, ya pemanasan aja biasa gitu sama teman-teman orang. Tapi kan feeling nervous gitu nggak sih kayak Ya, sebelum itu? Nah itu biasanya pasti. tuh ngapain sih? Itu biasanya nikah menyendiri dulu biasanya kalau mau ya di tempat pemanasan orang ramai kan banyak. Iya. Selain nikahnya di tempat yang agak kosong nih, sendirian dulu, yakinin diri dulu gitu buat ngilangin nervous. Biasanya kalau nervous tuh munculnya H-1 atau beberapa jam tuh? Hari H biasanya. Di hari H ya? Iya. Beberapa jam ya? Beberapa jam. Dan tuh sendiri dulu, terus telepon orang tua gitu Iya. ya? Keren sih, keren. Kalau Kang Noval sendiri gimana? Paling kalau ritual nggak ada sih ya, benar kayak Teh Nika
sehari sebelum pertandingan tuh tidur tuh harus cukup, dari pelatih tuh nggak boleh lebih dari jam 10. Jadi biar besok ketika tanding tuh fit menghadapi lawan-lawan lah. Paling buat nervousnya juga paling di pas kalau aku tuh sebelum tanding tuh sering nervous, jadi sebelum H-1 tuh suka kepikiran. Oh iya, pasti overthinking gitu ya. Kadang satu hari sebelum tanding tuh suka susah tidur. Pasti. Nah, susah tidur tuh nanti tuh buat tanding tuh jadi kurang maksimal lah. Makanya sekarang tuh kalau setiap mau tanding udah jam 10 tuh harus tidur biar besok maksimal. Oh gitu. Paling tadi juga sama kata Teh Nika, kalau sebelum tanding tuh paling ngedengerin musik lah biar pikiran tuh tenang, relax. Jadi pas tanding tuh tenang. Menyendiri juga nggak gitu kan? Kalau tadi Teh Nika tuh sampai menyendiri gitu Paling ya? Kita tuh buat ritual sama teman-teman, kita bawa speaker. Nah pas kita pemanasan kita sambil dengerin musik. Oh jadi kayak nge-hype gitu ya, biar pemanasan itu kayak seru Jadi, gitu. ya, Semangat membakar energi kalian gitu ya ketika dengerin musik. Oke, gitu. Nah kan kalian tuh prestasinya udah banyak ya, udah lumayan banyak nih. Ada nggak sih salah satu prestasi yang kalian tuh paling ngerasa, wah aku ternyata bisa, aku bangga banget nih sama prestasi ini, karena mungkin ngelihat kayak sangat bergengsi lah, atau mungkin kayak sebenarnya awal-awal tuh kalian kayak takut gitu soalnya lawan-lawannya sangat kompeten lah, tapi ternyata kalian bisa gitu menangkan. Nah itu ada nggak sih salah satu prestasi yang kalian sangat banggakan banget gitu? Nika dulu. Boleh. Kalau buat Nika ada waktu itu jadi best of the best di tahun berapa ya? 2022 gitu kalau nggak tahu 23 kalau nggak salah. Itu kenapa berkesan karena waktu itu Nika kan harusnya masih di kelas junior. Iya. Nah, waktu di event itu tuh sengaja dinaikin kelas, cobalah gitu, try out. Alhamdulillah di kelasnya juara. Nah, setelah di kelasnya juara, di kelas best of the best di kelas under 21 juga alhamdulillah juara. Awalnya ragu kan, ini di satu tingkat di atas Nika nih, yang lainnya lawan-lawannya. Tapi alhamdulillah bisa, itu paling berkesan buat Nika itu. Paling berkesan. Tapi itu ada kayak semifinalnya dulu terus langsung lanjut ke final apa gimana itu buat penyisihannya atau gimana? Iya kayak gitu, dari babak penyisihan, terus mengerucut ke semifinal, final gitu. Gitu. Jadi itu paling berkesan ya tahun 2022 tadi ya. Kalau Kang Novel sendiri gimana? Paling buat berkesan buat aku tuh pas kemarin di Liga Mahasiswa Divisi 2. Nah itu tuh paling berkesan. Kenapa paling berkesan? Nah ketika aku basket di SMK tuh ngerasa tuh kenapa nggak bisa bikin berprestasi. Aku tuh sempat mikir kenapa nggak bisa berprestasi di SMK. Nah pas ketika awal masuk kuliah, pertama tuh aku ikut di mana ya, tahun kemarin lah 2023 sekitar bulan Juni pas lagi UAS gitu kalau nggak salah. Nah aku tuh ikut di Cirebon. Nah pas kuliah itu tuh aku dapat best rebounder. Nah itu tuh berkesan ya, soalnya nasional. Lawan-lawannya juga lumayan lah udah terkenal. Lalu yang paling berkesan tuh kemarin pas yang paling berkesan. Paling berkesan banget. Pas kemarin di Liga Mahasiswa Divisi 2, soalnya nggak bakalan expect aku bakal juara, soalnya pas pertama tuh kan lawan Unsri ya. Nah pas di penyisihan tuh kalah sama Unsri. Nah pas kan di satu grup tuh ada Unsri, terus aku tuh Unisba sama Unikom. Nah aku tuh pertama kalah lawan Unsri. Nah pas di final ketemu lagi sama Unsri. Oh jadi kayak yang pertama tuh aku kalah di sama Unsri itu beda 3 poin lah. Nah pas di final ketemu lagi. Nah dari pelatih aku tuh kalian harus bisa menang, kalian harus bantai Unsri, gimana caranya. Nah di situ tuh jadi motivasi lah buat aku nunjukin ke pelatih juga. Kita tuh bisa juara lawan Unsri, biar Unsri itu ngerasain apa yang kita rasain ketika gitu ya? di penyisihan. Nah pas di final alhamdulillah mendapat juara, itu juga menangnya dramatis soalnya pas di kuarter 4 tuh sempat kalah dulu, masih jauh. Aku tuh di situ pas main, udah pesimis lah, ini udah pasti kalah, udah jauh. Nah pas dari situ tuh ada temen aku yang masukin. Nah pas masukin bola itu semangat
teman-teman aku juga naik, dari penonton juga membantu semangat aku jadi semangat lagi lah untuk memenangkan pertandingan ini. Alhamdulillahnya bisa mendapatkan juara. Dengan hasil akhir sama beda 3. Sama juga. Pas pertama tuh sama beda 3, pas akhir juga sama beda 3. Jadi makin menggebu-gebu gitu ya ketika melawannya gitu, kayak oh kalian harus ngerasain juga nih gitu. Gitu. Gimana tuh rasanya pas memenangkan suatu hal yang kalian banggakan banget tuh, gimana rasanya? Kalau yang pasti sebenarnya seneng banget. Terus kalau abis beres tanding nih, beres dinyatain menang, keluar lapang tuh kayak lega gitu. Alhamdulillah udah beres dan hasilnya juga baik gitu kan. Tapi yang paling kerasa tuh waktu naik podium. Kenapa itu? Itu kayak latihan-latihan kemarin berat gitu kan, gini-gini. Akhirnya alhamdulillah hasilnya bagus, jadi pas naik podium tuh puas gitu. Puas dan kan banyak kan, misalkan bukan Nika doang yang tanding, kayak teman-teman juga banyak kan, kayak alhamdulillah teman-teman juga pada menang gitu kan. Jadi kalau menang tuh apa ya perasaannya, campur aduk ya? Ya, pertama karena pastinya senang, terus kayak keingat masa-masa latihan itu kan berat kan, kayak terbayarkan gitu ya, capeknya bener, kita tuh pas gitulah pokoknya campur aduk. Iya. Susah untuk dijelaskan dengan kata-kata ya. Iya bener. Iya, kalau Kang Novel gimana? Bisa nggak itu menjelaskan dengan kata-kata? Nggak bisa sih sebenarnya. Sama kayak Teh Nika, kita tuh udah latihannya dari tahun kemarin. Nah, tahun kemarin tuh kita sempat mau ngirim Liga Mahasiswa buat kakak tingkat aku tuh udah latihan berapa bulan. Mereka tuh sempet sampai nggak pulang ke rumah asalnya karena buat persiapan Liga Mahasiswa tahun kemarin. Nah sekarang tuh aku tuh bisa ngebawa juara tim basket Unisba, juara buat kakak tingkat yang kemarin udah proses lah, udah berapa bulan mereka nggak pulang, mereka ngeluangin waktunya buat latihan. Nah itu tuh menjadi kebanggaan sendiri buat aku. Nah kan latihan tuh kita tuh kan tidak difasilitasi oleh kampus ya buat lapang. Nah buat biaya lapang tuh kita bayar sendiri, bayar per sekali latihan tuh 20.000. Nah seminggu tuh 3 kali kita tuh ngeluarin biaya, tenaga. Ketika juara kita bisa excited lah untuk juara, karena tidak hanya soal tenaga tapi finansial juga keluar. Iya, kalau boleh jujur mah itu sih ya yang dikejar ya, kalau boleh jujur. Iya sih sebenarnya. Iya, pasti sih. Nah, kalau misalnya perasaan kalian pertama kali menang gitu, misalkan Teh Nika tuh dari SD ya, pertama kali ngerasain kemenangan tuh gimana rasanya? Aku nangis waktu itu. Oh, tuh nangis? Ya. Kenapa? Karena masih kecil kan, terus kayak pas menang tuh pertama nggak nyangka bisa menang. Terus abis menang tuh kan orang pada sorak-sorak kan, namanya waktu itu masih kecil, jadi seneng juga, terus kaget gitu kan, waktu itu nangis aku. Soalnya udah saking senengnya jadi gak bisa apa-apa, cuma nangis gitu ya. Saking senengnya gitu. Kalau Kang Novel gimana? Ya sama sih, pas pulang kalau setiap tanding, kalau setiap menang paling ke rumah itu peluk ibu, ayah, ngucapin terima kasih selalu support aku. Ya paling gitulah. Number one supporter tuh orang tua sih ya, pasti. Kalau ada apa-apa mah doain ya gitu kan. Iya sih, orang tua sih yang the best ini mas support. The best supporter banget ya. Nah terus ada nggak sih pengalaman kalian yang paling kalian inget, yang paling berkesan gitu selama kalian latihan, selama kalian tanding, kayak kalian tuh mengalami pengalaman apa gitu yang paling kalian inget gitu sampai sekarang? Kalau pengalaman mungkin selain tanding, latihan ya, pemusatan latihan. Pemusatan latihan itu kan bukan cuman kayak se-Kota Bandung doang, tapi kayak kemarin terakhir di Malang, itu tuh se-Jawa Barat atletnya, dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede. Itu pemusatannya di Kesatuan waktu itu di Malang. Nah itu jadi seru gitu, banyak. Itu berkesan soalnya kayak kita dari mulai tidur barengan kan, terus yang latihan, makan bareng gitu. Jadi selain apa ya, selain tanding,
itu Kebersamaannya dapat lah ya. iya. Iya, itu selama berapa lama itu kalian bareng-barengnya? Waktu itu di sana seminggu lebih. Oh, udah seminggu Iya. lebih ya. Jadi kayak sebelum tanding tuh hamin seminggu kalian udah bareng buat Iya. proses bareng-bareng gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau Novel gimana? Yang berkesan ya. Iya. Paling pas kemarin tuh pas ngikutin awal turnamen di Widya Tama, tapi bukan Liga Mahasiswa, ada namanya tuh Option. Widya Tama tuh nyelenggarain turnamen basket. Nah pas pertama ngikut turnamen kan kaget ya. Iya. Nah pas aku main pas quarter 4 tuh dijamak sama pelatih. Kenapa? Nah dijamak karena aku tuh pas defense tuh kurang. Nah itu iya. tuh paling diinget lah sampai sekarang, sangat Iya. berkesan gitu. Sangat berkesan. Jadi Pas lagi main disuruh ganti Nopal sampai mau main, dijawab gitu lah, itu paling Iya. berkesan sih. tapi itu malah jadi motivasi Nah, kamu itu buat jadi lebih motivasi. baik kan ya ke depannya. Ya itu jadi motivasi buat sampai sekarang lah, belajar dari kesalahan. Kenapa kemarin gitu, harus dicari tahu dulu kenapa kemarin bisa dijambak. Iya, Nah, iya. dari kesalahan itu tuh bisa belajar lah, belajar lebih mengevaluasi. Iya, benar guys. Karena kegagalan itu akan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi evaluasi untuk betul. kita ke depannya gitu. Diminum. Boleh, silakan minum. Santai aja. Oke, terus semasa kalian berprogres nih untuk menjadi mahasiswa berprestasi sekarang, ada nggak sih nasihat yang kalian ingat-ingat gitu, entah dari itu pelatih, teman kalian, atau orang tua gitu, ketika kalian lagi sedih-sedihnya atau terpuruknya gitu, untuk membangkitkan kalian kembali itu gimana gitu? Kalau nasihat selama ini banyak ya nasihat Oh, dari pasti dari banyak, sini. pasti banyak. Cuman yang paling Nika ingat tuh dari pelatih, jalanin aja dulu latihan berusaha ikhtiar lah ya istilahnya mah Ikhtiar, ikhtiar. Dan nanti hasilnya mah kalah menangnya mah itu mah udah ada yang ngatur gitu Iya. itu mah rezekinya. Tapi yang penting mah latihannya dulu gitu, berusaha dulu, dan nanti apapun hasilnya juga ada baiknya pasti gitu. Pasti yang terbaik ya hasilnya, Iya. yang selalu yang terbaik. Sama bukan dari pelatih sih, ini mah dari mama ya. Waktu itu pas nikah kalah, dimarahin kan sama ayah gini-gini. Terus waktu itu posisinya di luar kota. Nikah kalah tuh mama tahu dari kakak. Oh iya. Terus tiba-tiba mama ngechat, udah nggak apa-apa, sudah tenang aja. Nanti di next event buktiin ke Bopo, ke ayah, buktiin kalau nikah bisa, sedang latihan lagi, tenang aja, sedang apa-apa. Gitu sih paling ingat terus itu. Pasti diingat terus ya, Iya. ketika mau latihan pasti inget kata mama juga nggak apa-apa gitu. Terus Iya. kata pelatih jalanin dulu aja dulu, pokoknya Nika Iya. udah berusaha gitu ya, Betul. semaksimal mungkin. Jadi pas mau nikah tanding teh, deg-degan, takut hasilnya gimana ya, takut ngecewain, tapi kalau yang itu tuh, oh yaudah nggak apa-apa, yang penting mah maksimalin aja Iya, dulu. dan gitu. pada akhirnya juga orang-orang tuh pada percaya gitu sama Nika. Hasilnya Nika tuh betul. pasti yang terbaik gitu Iya, ya. walaupun kalah menang juga. Kalau menang juga pasti mereka tetap proud lah ya. Iya, betul. Iya. Gimana kalau untuk Kang Noval sendiri? Paling buat kata-kata dari pelatih itu pernah bilang tidak ada tim yang bagus, tapi ada tim yang mau berproses. Jadi percuma tim itu banyak pemain bagus tapi mereka tidak mau berproses, itu buat apa? Jadi walaupun kita tuh tim secukupnya lah, dibilang secukupnya, tapi kalau kita mau berproses itu akan bisa jadi hasil yang baik lah ketika nanti kita di pertandingan. Jadi percuma kalau komposisi pemain itu bagus tapi prosesnya tuh tidak bagus. Jadi yang ditekankan oleh pelatih itu proses yang bagus, karena kalau proses yang bagus nanti hasilnya juga Akan baik. insya Allah. Insya Allah bagus juga Ikuti. kan. Soalnya kalau misalnya pemainnya udah pada bagus nih, tapi ternyata pas di timnya itu status quo, kayak Iya. nggak ngapa-ngapain, nggak berprogres, nggak latihan, kan percuma Iya, gitu percuma. ya. Akan kalah sama orang-orang yang emang berprogres Yang mau terus, berproses, iya. yang terus latihan terus gitu. Tapi seminggu itu bisa sampai berapa kali latihan? Kalau sebelum ngedekatin turnamen tuh paling seminggu 4 kali, kalau sebelumnya seminggu 3 kali. Sering ya? Sering sih. Itu Kalau juga- tekniknya gimana? Oh ya. itu juga ngebagi waktu buat latihan tuh buat aku sendiri tuh sangat bingung sih sebenarnya, kan ke ini juga sama jadwal kuliah, terus masuk organisasi juga, harus bisa lah memanage waktunya. Nah itu gimana tuh? Manage waktu. Nah ini paling sering didengar, paling sering ditanya gitu ya kalau misalnya soal kayak gini. Paling
aku nekenin dulu skala prioritas aku tuh di mana. Nah, kalau ketika ada turnamen, skala prioritas aku tuh paling di turnamen itu. Iya. Jadi kuliah tuh kesampingkan dulu lah. Jadi prioritaskan dulu turnamennya. Jadi setelah turnamen beres bisa fokus ke yang lain. Baru ngejar kuliah gitu, langsung SKS lah ya istilahnya, sistem kumpul semalam belajarnya Ya, gitu. paling gitu sih. Ya, soalnya kalau seminggu 4 kali lumayan buat ngejar tugasnya juga. Nah, latihannya juga tuh di malam hari jam 8 sampai jam 10. Terus kebetulan rumah aku juga jauh dari tempat latihan, dari kampus juga lumayan lah, butuh waktu 40 menit. Jadi paling itu sih. Tapi kalau latihan malam gitu nggak capek ya? Apa emang Sebenarnya capek, cuman gimana lagi gitu ya? ketika juara kemarin tuh kebayar sih capeknya. Jadi juara itu tuh udah capek yang kemarin tuh udahlah kebayar. Iya sih, benar. Tapi cukup pusing ya ngatur, kayak tadi ikut organisasi, Iya, kuliah benar, juga tuh pusing. sama. Tapi kalau misalnya lagi nggak turnamen tuh biasanya berapa kali tuh seminggu? Sekarang tuh kebetulan mau ada turnamen lagi ya di bulan Februari atau Januari akhir. Paling seminggu 3 kali sih, sekarang belum ada progres dari timnya. Tapi setidaknya seminggu tuh pasti ada latihan Pasti gitu ya? ada. Iya. Gitu. Biasanya weekend atau weekdays tuh? Latihan tuh Senin, Rabu, sama Jumat. Weekday semua ya? Weekday. Weekday semua, jadi yang mau nggak mau ya harus malam gitu ya kan, karena beres Malam. kuliah. Iya, beres kuliah. Jadi nggak ada latihan sore hari, paling di malam hari. Iya sih, emang semua orang free-nya malam sih ya. Malam nih. Gimana kalau buat Teknika? Aku latihan kalau jadwal biasa 3 kali, sama kayak Kang Noval? ya karnaval seminggu 3 kali. Terus kalau misalkan udah mendekati kayak 1 bulan lagi lebih intensif lagi latihannya. Ditambah bisa jadi 5 kali. Kalau udah dekat seminggu nih kayak udah 2 minggu itu tiap hari biasanya, tapi nggak terlalu berat itu latihannya tiap hari, tapi ringan latihannya gitu. Iya. Tapi itu juga malam latihannya? Kalau hari Rabu sama Jumat sore. Kalau Minggu itu pagi siang. Pagi siang? Iya. Oh, capek nggak sih kayak abis kuliah langsung latihan gitu? Iya, capek. Capek banget sih ya Capek pasti. banget. Capek banget. Capek banget. Udah capek pikiran, terus pas malam-malamnya capek fisik, iya benar. Tapi nyeimbanginnya gimana tuh? Apalagi kan sekarang Teknika baru masuk ya, angkatan Iya. 24. Nyeimbangin itu kayak culture shock gitu nggak sih? Soalnya Iya. Sangat culture shock ya? Iya. Jadi masih adaptasi sih sekarang juga, ngatur jadwalnya. Kadang kalau ada jadwal kuliah, jadi latihan harus izin dulu kan, mau gak mau. Misalkan diganti jadi Nika latihan di rumah gitu, kalau gak latihan. Tapi kalau misalnya bentrok tuh jadwal kuliah sama latihan gimana itu? Atau belum pernah? Sejauh ini belum pernah? Pernah sih, di bentrok. Jadi paling Nika kalau gak ada pertandingan, kuliah dulu. Kalau udah dekat nih pertandingan, Nika latihan gitu. Ya, prioritas latihan Iya, lah ya. Apa yang di latihan. depan mata tuh dituntasin dulu. Betul. Buat kuliah nanti kita ngejar lah, SKS lah. Kayak gitu Betul. bahasanya. Oke, nah sekarang aku mau minta tips and tricks juga, terus juga motivasi untuk saya sendiri dan juga sobat mantap di sini yang sedang nonton gitu. Apa sih tips and tricksnya dari Akang Teteh ini supaya bisa terus berjuang, mau berprogres gitu dari awal hingga akhir, nggak mau pantang menyerah lah pokoknya gitu. Tips apa ya? Paling pikiran Nika mah jalin aja dulu lah, jalin dulu, misalkan ada latihan, ada tanding jalin dulu, nanti gimana hasilnya mah pasti walaupun kalah menang itu pasti ada baiknya buat kita gitu. Jadi itu motivasi ya. Iya, bisa masuk Tips and triknya apa ya? Biar nggak pantang nyerah nih, kayak nyoba sekali misalnya aku mau ikutan karate, baru nyoba sekali tapi udah langsung nyerah nih karena aku kayak nggak kuat, aku nggak menang, aku nggak mau lagi gitu misalnya kayak gitu. Tipsnya enjoy. Jadi latihan tuh harus enjoy. Cari apa sih yang bikin kita senang waktu latihan, apa sih yang bikin kita senang waktu tanding itu apa. Nah, jadi kita latihan sama tanding itu bukan capek doang, tapi kita juga senang gitu. Jadi nggak akan terpaksa gitu, walaupun kalah nyerah deh. Tapi kan kalau misalnya kita punya kesenangan sendiri,
tetap aja lanjut gitu. Iya sih. Jadi sesuai passion kita lah, apa yang kita Betul, sukain. betul. Jangan maksain sesuatu hal yang kita nggak suka gitu Iya, ya. betul. Gitu. Kalau dari Kang Nova mungkin? Paling buat tipsnya kalau kita menyukai satu bidang olahraga ataupun apalah, tekunin aja dulu. Siapa tahu prestasi itu bukan pas pertama kita coba, atau prestasi itu nanti datangnya di akhir ketika pas aku dulu pas ngikutin turnamen-turnamen di SMK tuh sempat pesimis dari kelas 10 sampai 12 tuh, sempat mikir kenapa sih nggak bisa berprestasi. Pernah berprestasi cuman di juara 3 itu juga sempat kenapa sih nggak bisa juara 1. Apa aku bukan passion di basket kan, sempat mikir gitu. Kalau misal kita ngikut turnamen tapi kita nggak juara-juara, pasti ada kepikiran, Pasti ada kepikiran lah ya, kayak Iya, kepikiran. Jangan-jangan passion aku bukan di sini nih gitu. Ya, nah pas masuk kuliah tuh sempat mau berhenti basket. Soalnya ya udahlah, kalau kuliah mah mending fokus aja kuliah. Tapi pas kuliah tuh bingung, kalau misal kuliah pulang, gimana sih nyari UKM aja lah. Jadi balik lagi ke basket. Pas di basket, alhamdulillah yang pertama tuh yang ke Cirebon itu tadi situ tuh jadi semangat lagi. Jadi intinya tuh kalau misal kita suka suatu bidang, tekunin aja dulu. Siapa tahu hasilnya tuh bukan pas awal kita nyoba, tapi pas akhir kita ngelakuinnya itu. Pas setelah berkali-kali ya. Terus triknya tuh paling latihan lah. Kalau suka salah satu olahraga, udah latihan aja terus. Semoga pas akhir-akhir bisa jadi juara. Iya ya, kayak jangan ganti-ganti kalau misalnya udah masuk ke basket ya coba Iya, terus lah iya, sampai coba terus gali, asah terus lah. Asah terus potensinya sampai berprestasi gitu. Jangan berhenti lah ya pokoknya mah gitu. Oke. Mungkin sekian dari podcast kita hari ini Sobat Mantap. Pokoknya jangan putus asa dan harus terus berproses. Ya berproses. Harus terus berproses dan jangan menyerah karena semuanya itu pasti ada hasilnya yang baik. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, wait guys, ada yang lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys on the next video. Bye bye.